Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah. Liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'a. Lisihati jasadina wa qulubina lisfa amradina zahiran wa batina. Lidamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Daf'u dzalika sa'il. Adapun ini ialah membahas adanya penolakan orang yang bertanya itu, lidzalika dzaki, bagi orang yang cerdas, alladzi kana, yang ada itu, ladzi qad tadhahara, ialah sungguh telah menampakkan diri itu, alladzi bil junun, dengan adanya kegilaan, lal kalam, sampai adanya ungkapan, bil hilati, dengan adanya tipu daya. Karena ada ahaduhum, siapa salah seorang di antara mereka, yaqulu, mengatakan itu ahaduhum, uridu, berkehendak aku, akilan, terhadap orang yang cerdas, astasyiru, yang bisa mengajak musyawarah aku kepada itu akil, fi muskalatim ma, di dalam menghadapi perkara yang muskil. Faqala lahu ahaduhum, maka berkata lahu bagi itu ahadum, siapa salah seorang yang lain di antara mereka, laisa, tidak ada, fi baladina, di negeri kami ini, akilun, siapa orang yang cerdas, illa dzalikal ladzi, kecuali orang yatawahharu, yang menampakkan diri itu orang, bil jununi, dengan adanya kegilaan. Di dalam kehidupan ini kita sangat membutuhkan adanya orang yang cerdas di jalan keilahian, ya. Bukan terutama yang cerdas secara IQ, secara akal murni, secara rasional, tidak. Orang yang cerdas di jalan keilahian itu adalah dia yang langkah-langkahnya itu efektif kepada Allah Ta'ala. Bahkan tidak sekedar melangkah, tapi melesat terbang kepada hadiratnya. Itu orang yang cerdas. Sementara kebalikannya, orang yang tidak cerdas itu adalah dia yang melangkah kepada Tuhan itu maju dan mundur, alias tidak mengalami kemajuan sama sekali. Itu tidak cerdas. Nah, tentu saja orang yang cerdas itu diantaranya adalah
seorang wali. Jadi tidak mungkin orang itu menjadi wali, menjadi kekasih Allah Ta'ala kalau tidak cerdas secara rohani. Itu nggak mungkin. Akan tetapi ya, ketika kita berbicara kecerdasan, jarang sekali kemudian kita menisbatkan kecerdasan yang hakiki itu kepada si wali. Padahal si wali itu adalah orang yang lebih cerdas dibandingkan kebanyakan orang lain. Kenapa? Karena langkah-langkahnya murni tertuju kepada Allah, bahkan dengan cara yang paling cepat, yaitu terbang atau melesat. Nyampe. Kenapa terbang dan melesat kepada Allah? Karena sudah tidak gubris dengan berbagai macam rayuan apapun di dunia. Gak gubris. Apapun yang selain Allah Ta'ala dianggap tidak memiliki nilai. Karena itu tujuan mereka, para wali itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dituturkan bahwa di antara penduduk negeri itu ada orang yang mengatakan bahwa aku ingin ketemu dengan orang cerdas yang bisa aku ajak untuk bermusyawarah dalam rangka membahas kemuskilan-kemuskilan. Tapi salah seorang kawannya mengatakan, tidak ada di negeri ini orang cerdas kecuali dia yang pandai dan berpura-pura gila itu. Jadi ketahuilah bahwa ya, satu, di antara para wali itu banyak sekali yang berpura-pura gila. Untuk apa? Untuk menutupi hubungan mesranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terganggu hubungan mesra itu oleh siapapun yang lain. Terus yang kedua, di antara para wali itu banyak sekali yang tak terpahami oleh orang kebanyakan. Bahkan sampai hari ini kita menyebut ini wali itu hanya berdasarkan informasi, bukan berdasarkan bahwa kita mengetahui persis kewalian orang itu. Tidak, tapi hanya berdasarkan informasi. Tapi untung juga ya, berdasarkan informasi, lantas kemudian kita berpegang teguh, berprasangka baik lewat informasi itu. Kenapa begitu? Sebab betapa sulitnya untuk betul-betul bisa mengetahui bahwa orang itu wali. Betapa sulitnya. Sampai dalam kitab Risalah Kusyairiyah disebutkan bahwa mengenal seorang wali itu lebih sulit dibandingkan mengenal Allah Ta'ala. Karena kalau mengenal Allah Ta'ala itu sudah ada sifat-sifat Allah Ta'ala itu sudah ada. Tapi mengenal si wali ini bagaimana? Wong itu ditabiri oleh Allah Ta'ala sehingga tidak tembus adanya penglihatan orang kebanyakan. Ditabiri. Nah, ketika tertabiri seperti itu, maka siapapun yang terhalang oleh tabir kemanusiaan tidak akan bisa penuh takwim kepada sang wali itu. Kenapa demikian? Karena belum merasakan tingginya derajat sang wali itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan karena itu kemudian takzimnya itu ya biasa-biasa saja. Hanya karena berdasarkan informasi dan kemudian meyakini adanya informasi tersebut. Tidak betul-betul merasakan tentang adanya keagungan Allah Ta'ala di dalam diri si wali itu. Kalau dibukakan sedikit saja ya, kewalian itu akan sepenuh hati kita junjung orang tersebut. Bahkan dibuka lebih lebar lagi, kata kitab Kusyairiyah, seorang wali itu bisa disembah. Jadi itulah sebabnya kenapa ditutupi oleh Allah Ta'ala, agar tidak sembarang orang bisa menyaksikan, tidak sembarang orang itu bisa melihat adanya kemahan Allah Ta'ala di situ. Agar tidak sembarang orang. Nah, maka karena itu kemudian dengan sendirinya menjadi terbatasi adanya orang-orang yang bisa menyaksikan secara hakiki kewalian seseorang itu. Sama seperti kitabnya Ibnu Arabi. Kenapa dibikin sulit oleh Ibnu Arabi sendiri? Yaitu adalah agar tidak setiap orang itu bisa menjamahnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa menerobos, menjamah otentisitas, keaslian, kemurnian, kedalaman isi dari kitabnya Ibnu Arabi. Memang dibikin sulit. Sebagaimana Allah Ta'ala menutupi para kekasihnya.
Sehingga tidak setiap orang betul-betul merasakan keagungan Allah Ta'ala di diri para kekasihnya itu. Laqad raqiba, sungguh telah menunggangi itu si wali audan terhadap kayu minal busi, dari semacam bambu gitu ya. Jadi memperlihatkan adanya perilaku yang aneh. Perilaku yang aneh yang di luar kelaziman orang kebanyakan. Nah, dalam konteks seperti ini, si wali itu digambarkan sebagai orang yang seringkali menaiki kuda-kudaan gitu ya, yang berupa kayu. Nah, itu kan merupakan perilaku anak-anak begitu itu. Perilaku anak-anak. Sehingga orang yang tidak bisa menyaksikan keistimewaan si wali lewat begitu saja tanpa adanya ta'zim yang semestinya. Lewat begitu saja. Andaikan orang yang berada di sisi wali itu betul-betul mengetahui keagungan Allah Ta'ala di situ, maka akan merebut orang itu kepada tangannya untuk bisa mencium. Maka akan merebut orang itu untuk bisa mendekap sang wali itu. Kenapa? Mencium dan mendekap sang wali dalam konteks adanya pemahaman yang benar terhadap derajat sang wali, tak lain adalah perjumpaan yang sangat mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara si wali itu. Jadi karena itu semakin tidak paham seseorang terhadap derajat keilahian dalam diri sang wali itu, maka semakin tidak gubris. Semakin tidak gubris. Tapi semakin paham, semakin menyaksikan kemahan Allah Ta'ala dalam diri si wali, maka akan menjadi semakin takzim. Padahal ya, cara satu-satunya yang paling efektif untuk menaikkan derajat kerohanian kita adalah interaksi kita dengan kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu. Interaksi kita dengan kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Itu merupakan cara paling efektif untuk apa? Agar kita itu bisa tertulari kemuliaan Allah Ta'ala lewat si wali itu. Jadi makanya orang seperti Ibn Arabi itu ya, memburu para wali itu sampai ratusan, sampai ribuan. Di mana beliau berada, di situ beliau itu memburu para wali. Sampai disebutkan bahwa ada sekian banyak gurunya Ibn Arabi itu. Maksudnya guru itu bukan belajar kitab ini dan kitab itu, tapi menemukan kehadiran Allah Ta'ala lewat masing-masing para wali yang dijumpai itu. Makanya di bab awal sebelum bab ini itu disebutkan bahwa seorang sufi agung bernama Syekh Yazid Al-Bistami, dimanapun beliau berada, pasti yang pertama kali dicari itu adalah kekasih Allah Ta'ala, dimanapun berada. Fahakahu ya fulan, maka datanglah ke sana wahai fulan, datangilah orang yang cerdas secara rohani itu, dan dia sedang berpura-pura sebagai orang gila. Atau tidak berpura-pura sebagai orang gila, tapi memang betul-betul gila kepada Tuhan. Dan penampilan orang yang gila kepada Tuhan itu berbeda dengan penampilan orang kebanyakan. Innahu, sesungguhnya itu wali yang pura-pura gila itu, ya jeri, berjalan itu baina subyan, di antara bocah-bocah. Jadi mainannya itu sengaja dengan bocah-bocah agar tidak terbaca oleh orang kebanyakan bahwa dia adalah orang istimewa secara rohani. Innahu sahibu ra'yin, sesungguhnya si wali yang pura-pura gila itu sahibu wahyi ra'yin, ialah orang yang memiliki penglihatan tajam. Mana ada penglihatan seorang wali kok tidak tajam? Pasti tajam. Pasti tajam. Karena tertulari oleh kemahan Allah Ta'ala di dalam melihat segala sesuatu. Al-ma'in, yang cemerlang, laudha'iin, yang cerdik. Wa qadruhu, adapun kedudukan itu si wali, kasama, ialah setinggi langit. Wow, setinggi langit. Bahkan secara ontologis, secara nilai jauh lebih tinggi dibandingkan langit.
Langit akan berduka, sebagaimana juga bumi akan bersedih kalau sampai kehilangan orang seperti itu. Akan berduka, akan bersedih dengan wafatnya orang yang seperti itu. Jadi di antara umat manusia ada orang-orang pilihan yang akan menjadikan langit dan bumi menangis dengan wafatnya orang pilihan itu. Wa qid'atun min kaukabin, dan orang seperti itu laksana potongan dari bintang gemintang bercahaya di tengah kehidupan, bercahaya. Laqad sara wa laqad sara, dan demi sungguh telah jadi bahauhu apa keindahan itu sang wali, ruhan ialah ruh lil malaikatil muqarrabin, bagi para malaikat yang akrab dengan Allah Ta'ala. Jadi ya, ibaratnya bahwa ruh dari para malaikat muqarrabin itu, ruh dari malaikat yang akrab dengan Allah Ta'ala itu, ruhnya tak lain adalah seorang wali gitu loh. Jadi inti dari kemuliaan malaikat itu tak lain adalah seorang wali. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Kenapa? Ya, karena si wali itu tadi tak lain adalah merupakan perpanjangan dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. Maka tentu saja ya, sebagaimana ungkapan Maulana Rumi bahwa kita berdekat-dekatan secara spiritual, secara rohani dengan seorang wali, sesungguhnya kita berdekat-dekatan dengan Allah Ta'ala. Karena itu letakkan nama-nama wali itu di dalam batin kita sebagai wujud ketertambatan hati kita, sebagai wujud dekatnya hati kita dengan si wali itu. Nah, itu yang betul-betul dekat. Sebab begini, dekat secara fisik belum tentu dekat secara rohani. Misalnya di sekitar orang wali itu kan banyak di situ. Apakah mereka secara otomatis bisa mengambil faidah? Belum tentu. Belum tentu. Yang bisa mengambil faidah itu adalah dia yang memiliki kesiapan batinnya untuk mendapatkan curahan cahaya rohani Allah Ta'ala lewat si wali itu. Itu orang yang betul-betul memiliki kesiapan. Adapun kalau dekat secara fisik, boleh jadi karena di situ ada melimpah ruahnya materi, bisa jadi. Atau bisa jadi karena di sekitar si wali itu bisa memiliki kedudukan dari para tamu yang datang. Bisa jadi seperti itu. Tapi sesungguhnya yang betul-betul bisa menampung adalah dia yang batinnya akrab dengan si wali itu tadi. Misal ya, dari jarak yang jauh, hatinya itu tetap akrab. Bisa jauh secara geografis ya. Bisa jauh secara jarak geografis, itu bisa jauh, tapi batinnya akrab, sehingga merasakan adanya pertemuan hakiki walaupun dibatasi oleh bentangan jarak yang jauh. Ada rasa akrab secara hakiki, rasa akrab secara hakiki. Dan itu bisa dirasakan loh, akrab secara hakiki dengan para wali itu bisa dirasakan. Bahkan andaikan ya, tidak sezaman dengan si wali itu, tidak pernah berjumpa secara fisik dengan si wali itu bisa dirasakan adanya akrab secara hakiki. Bisa itu. Dulu ya pernah Syekh Abu Yazid Bustami itu meramalkan akan lahirnya seseorang 500 tahun setelah Syekh Abu Yazid Bustami. Nah, namanya ini Syekh Abul Hasan. Ya, Syekh Abul Hasan Al-Kharaqani. Nah, itu 500 tahun sebelum lahirnya Syekh Abul Hasan Al-Kharaqani ini, ya, itu sudah digambarkan akan lahir nanti di sini orang yang cirinya begini akan lahir. Nah, ternyata ketika 500 tahun kemudian persis keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abu Yazid itu, lahirnya orang ini persis. Ciri-cirinya persis. Nah, kemudian orang ini itu dibilangin di alam rohani oleh Syekh Abu Yazid yang wafatnya sudah 500 tahun yang lalu, dibilangin, kamu tidak boleh tidak
harus ziarah ke kuburku. Kamu secara hakikat adalah anakku, secara hakikat kamu itu adalah santriku. Maka kemudian hati Syekh Abul Hasan Al-Kharaqani ini terpaut kuat dengan Syekh Abu Yazid. Padahal tidak sezaman, tidak pernah ketemu. Terpaut kuat. Dan setiap hari ziarah ke kuburan Syekh Abu Yazid, orang yang diramal ini. Nah, suatu saat di musim salju, kuburannya Syekh Abu Yazid itu tertimbuni oleh salju-salju. Sehingga kemudian ketika mau ziarah, ini diurungkan. Mundur. Syekh Abul Hasan Al-Kharaqani ini mundur. Nah, ketika mundur seperti itu, kemudian Syekh Abu Yazid bilang, anakku, andaikan seluruh dunia tertutupi oleh salju, kamu tidak harus tetap ziarah ke kuburku. Nah, jadi ada loh, keterpautan itu ada. Makanya apalagi hubungan rohani kita dengan Rasulullah yang jelas tidak sezaman, bisa tetap tertambat kuat di dalam hati kita. Jadi karena itu kita harus mengukuhkan hati untuk apa? Untuk menciptakan relasi rohani dengan para kekasih Allah Ta'ala, terutama dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Harus relasi rohani itu harus. Itu merupakan bukti tertambatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu ada kekasih Allah Ta'ala, datangi dengan niatan apa? Menciptakan relasi rohani. Kalau nama seorang wali berada di hati kita, lalu nama kita berada di hati sang wali itu, ketika Allah Ta'ala menyaksikan hati sang wali dan nama kita terbaca di sana, maka kita akan mendapatkan berkah yang sangat besar. Bahkan kita akan bisa melakukan lompatan-lompatan rohani yang sangat berarti. Itu loh pentingnya ya. Pentingnya kita itu memiliki tambatan di dalam kehidupan yang tak lain adalah hubungan rohani kita dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lakinnahu, akan tetapi si wali itu ikhtafa, ialah bersembunyi si wali fi hadzal junun, di dalam model kegilaan ini. Jadi gini ya, makanya kalau kita menerima informasi dari orang-orang yang kredibel menurut kita, yang layak dipercaya menurut kita, pegang teguh-teguh informasi itu dan datangi. Tapi juga hati-hati. Kenapa? Karena ketika orang itu tidak bisa menembus lapis terluar dari kewalian itu, maka orang ini hanya bisa berasosiasi. Kayaknya orang istimewa. Ketika didatangi ternyata bukan. Sebab apa? Penampilannya itu bisa mirip-mirip loh. Penampilannya bisa mirip-mirip. Jadi tidak bisa hanya berpegang teguh kepada penilaian bahwa orang itu aneh dan setiap orang aneh itu istimewa. Ya belum tentu. Tidak setiap orang aneh itu istimewa. Saya pernah dibilangi oleh seseorang, pernah ziarah orang ini, Cak Gus. Oh pernah? Oh itu istimewa. Enggak, bagi saya itu dukun kok. Bagi saya itu dukun. Orang itu pernah mau memukul saya pegang tangannya, mau apa? Diam orang itu. Yang di hadapan orang yang memberikan informasi ini, istimewa katanya. Istimewa apa itu? Itulah. Jadi tidak bisa hanya berpegang teguh kepada penilaian, itu aneh. Itu selama sekian tahun nggak keluar. Itu bukan pegangan. Kita kalau tidak bisa menembus bagian terdalam gitu ya, dari adanya keistimewaan seseorang, kita tidak bisa berpegang teguh kepada prasangka bahwa tindakan orang ini aneh-aneh. Tidak setiap orang yang aneh-aneh itu adalah wali. Tidak. Jadi ketimbang salah-salah pilih seperti itu, sebaiknya kita berpegang teguh kepada orang-orang yang kredibel dalam memberikan informasi. Ini. Makanya kalau Mbah Ali Maksum itu sangat hati-hati memberikan adanya predikat sama orang itu. Ketika ditanya, itu gimana itu Mbah? Itu orang wali itu. Oh bukan, itu hanya orang dikasih kelebihan kok sama Allah. Bukan. Jadi gitu loh. Seperti Ki As'ad Syamsul Arifin juga begitu. Itu bukan wali.
Jelas mengatakan seperti itu. Kenapa? Penglihatannya tajam. Penglihatannya tajam. Lakin, makanya gini. La ta'tabir, janganlah memandang engkau kulla majnunin kepada setiap orang gila ruhan sebagai roh. Wah, bukan. Tidak setiap orang gila itu adalah orang istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Padahal penampilannya ya mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Jadi kalau orang tidak tahu, setiap ketemu orang gila dipeluk. Lama-lama bau badannya orang ini. Kayak teman saya dulu, ketika getol menempuh jalan rohani, setiap orang gila dipeluk. Nah, ketika ketemu kok bau kamu kawan? Wah, ini aku memeluk banyak orang istimewa. Bukan orang istimewa, itu orang gila. Jadi hati-hati, jangan hanya menggunakan adanya barometer lahiriah. Oh, kayak gini sepertinya orang jadab. Ya bukan jadab, memang gila itu. Gila secara lahiriah. Tidak setiap kayak gitu. Karena itu wala tasjud, janganlah bersujud engkau lil ijli bagi adanya anak sapi. Karena seakan-akan engkau ini as-Samiri, ialah Samiri yang mengajak umatnya Nabi Musa yang tersesat untuk bersujud kepada patung anak lembu. Ibaratnya kan begitu. Kalau setiap orang gila yang dijumpai itu dihormati, dicium tangannya, dipeluk-peluk, nah itu kan ibaratnya sama saja dengan memeluk adanya patung anak lembu itu. Bukan. Betapa dimensi lahiriah itu seringkali menyihir banyak orang. Jadi di antara yang asli itu banyak yang palsu. Wa indama yakum wahadun awliya bil buhilaka. Wa indama yakum, dan manakala tegak ahadul awliya, siapa salah seorang di antara para wali, bil buhilaka, dengan mengabarkan laka bagimu, bimi'atil alaf, dengan adanya ratusan ribu, min amba'il ghaibi, dari adanya berita-berita kegaiban, wal asrar, dan rahasia-rahasia al khafi yang samar. Walam yakun indaka ma'rifatun biha, walam yakun, dan tidak ada indaka di sisimu ma'rifatun, apa pengetahuan, biha terhadap itu mi'atul alaf, au fahmun, atau kepahaman lah bagi mi'atul alaf, lama mayyazta, niscaya tidak bisa membedakan engkau fiha dalam mi'atul alaf, bainar rawthi, di antara kotoran binatang, wal 'udi, dan kayu gaharu. Tetap saja kalau misalnya ya ada orang yang mengabarkan ini wali, ini bisa mengetahui alam gaib dan lain semacamnya, tapi kita sendiri tidak bisa membedakan yang wali dan yang tidak, maka di saat itu hati-hati, karena kita sebenarnya tidak bisa membedakan antara kotoran binatang dengan kayu gaharu. Ya, makanya ya harus berdasarkan apa? Berdasarkan orang yang kredibel, orang yang memiliki banyak kesaksian dari orang lain tentang solehnya orang itu. Tentang solehnya orang itu. Kalau cuman yang menyaksikan kelompoknya sendiri itu ya, kelompoknya sendiri, yang itu notabene-nya adalah pendukung-pendukungnya gitu ya. Pendukung-pendukungnya tidak bisa langsung diterima informasi seperti itu. Ayo ikut saya katanya. Kemana? Ada deh orang istimewa. Nah sementara yang bilang ayo ikut saya itu hanya didukung kelompok-kelompoknya yang tidak jelas juga itu. Terus kemudian diikuti. Ya sama saja dengan orang yang tidak bisa membedakan antara kotoran binatang dengan kayu gaharu. Tidak bisa. Kalau begitu ya mending yang lurus-lurus saja lah. Yang lurus-lurus saja, laksanakan syariat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, itu lebih selamat. Lebih selamat. Soalnya dalam kehidupan ini banyak orang yang posisinya itu memburu orang-orang istimewa dalam tanda kutip ya. Memburu itu. Padahal
yang memburu ini tidak betul-betul memahami secara hakiki siapa di antara mereka itu yang betul-betul kekasih Allah Ta'ala. Tidak tahu betul. Nah, itu tidak bisa diikuti itu. Tidak bisa diikuti. Boleh jadi dia merasakan banyak mengambil manfaat, tapi sesungguhnya itu ilusi. Itu ilusi. Jadi kenapa? Karena penglihatannya itu tidak betul-betul tembus. Kemudian orang itu menciptakan tingkatan. Ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Itu nggak masuk akal. Kenapa? Wong dia sendiri tidak lebih tinggi ketimbang orang yang dinilai itu. Coba ya, bagaimana orang wali kebanyakan bisa menilai para wali kutub? Ya nggak bisa. Para wali kutub itu di atas mereka. Gimana mau dinilai? Kan gitu. Paling kalaupun mengungkapkan penilaian itu berdasarkan prasangka. Tidak betul-betul sebagaimana penilaiannya itu. Tidak betul. Nah, dari sini kita perlu hati-hati dengan adanya keterangan dan informasi tentang ini lebih ini. Jangan lantas terima. Jangan lantas terima. Gitu loh. Jadi betapa pentingnya kita selektif di dalam menerima informasi berkaitan dengan orang-orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selektif. Sampai akhirnya Allah membukakan penglihatan kepada kita tentang siapa-siapa di antara mereka yang betul-betul diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Dan itu nanti ditandai dengan adanya terbukanya mata batin kita. Sehingga Allah memberikan pengetahuan tentang segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati umat manusia itu. Wa madamal wali, dan selama ada al-wali, siapa orang wali itu, qad ja'ala, ialah sungguh telah menjadikan itu wali, li nafsihi, bagi dirinya wali, hijaban, kepada hijab, minal junun, dari adanya kegilaan, famata araftahu, maka kapankah engkau bisa mengenal kepada itu si wali, idzan, jika demikian, ayyuhal a'ma, wahai orang buta. Jadi selama si wali itu masih mengenakan hijab, kapankah engkau orang buta betul-betul bisa mengetahuinya? Ya gak bisa. Gak bisa. Jadi kalau kita belum waktunya diberi penglihatan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya apa? Sebaiknya kita jalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, itu lebih bagus. Tidak salah pilih. Hanya berdasarkan kriteria lahiriah, tidak salah pilih. Jadi sebaliknya, ketika Allah Ta'ala memberikan penglihatan batin, baru ngelihat saja langsung bisa mendeteksi wali. Langsung bisa mendeteksi. Kenapa? Karena penglihatan batin itu sesungguhnya jauh lebih meyakinkan, lebih tajam dibandingkan penglihatan mata kepala. Dibandingkan dengan penglihatan lahiriah, jauh lebih tajam. Jauh lebih tajam. Jadi betul kata kitab Risalah Kusyairiyah itu, mengenali seorang wali itu jauh lebih sulit dibanding mengenali Allah Ta'ala. Karena kenal kepada Allah bisa lewat sifat-sifatnya yang bisa kita pelajari di dalam kitab-kitab dalam Al-Quran dan lain semacamnya. Tapi bagaimana mengenal si wali ini yang secara sengaja memang ditutup-tutupi oleh Allah Ta'ala. Apalagi ya, kalau sampai kita memandang apa yang disebut sebagai wali afrod. Jangankan kita, wali kutub nggak ngerti wali afrod loh. Walaupun tingkatan wali kutub itu lebih tinggi, tidak ngerti wali afrod. Wali afrod itu memang sengaja oleh Allah Ta'ala ditutupi dari siapapun. Termasuk dari wali kutub itu ditutupi. Untuk apa? Untuk semata-mata memuluskan adanya hubungan wali afrod dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Makanya ketika wali afrad itu ketahuan oleh satu orang saja, dia itu memilih mati ketimbang melanjutkan kehidupan. Ingat ya kisahnya Kiai Hamid Pasuruan yang kedatangan tamu dari Kendal sekitar tahun 70-an itu. Ketika tamu dari Kendal itu mau pulang pamitan, Kiai Hamid bilang, salam ya untuk Mbah Tamut. Pulang ini kemudian si tamu ini, ketika bilang iya, sesungguhnya dalam rangka apa tuh? Si tamu ini sebenarnya bingung, Kiai Samud siapa?
Bingung. Ketika pulang ke Kendal itu, tidak ada orang yang namanya Zamud kecuali orang gila yang sering kali di pasar. Orang sepasar itu selama belum dikasih tahu oleh Ki Hamid nggak ada yang tahu kalau itu waliullah. Orang sepasar. Nah, ketika pulang itu akhirnya si tamu ini memberanikan diri untuk menyampaikan salamnya Ki Hamid. Mbah Samud, ada salam dari Ki Hamid. Diam aja. Seperti tidak paham, tidak menggubris. Mbah Samud, ada salam dari Ki Hamid. Kurang ajar Hamid. Responnya begitu. Setelah itu wafat. Kenapa? Tidak pengen diketahui oleh makhluk hubungan mesranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah ada tamu yang dimintain untuk menyampaikan salam kepada Mbah Samud itu dari Ki Hamid itu, baru kemudian orang-orang tahu kalau itu wali. Oh, wali itu ternyata. Wali kan gitu. Nah, oke ya, di dalam hati kita coba kita tanamkan, terutama wali-wali yang sudah terkenal dan itu berkahnya dirasakan sampai hari ini. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ibnu Arabi, Syekh Maulana Jalaluddin Rumi dan lain semacamnya itu loh. Nah, itu yang sudah kita kenal. Dengan cara kita menempatkan nama-nama mereka di dalam batin kita, Allah akan menjadikan batin kita makin lama makin bersih, makin bersih, makin bersih, makin bersih. Akhirnya insya Allah akan memberikan penglihatan batin yang tepat kepada diri kita. Amin. Ya mujibas sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim iman